Shalom, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai tambang terbuka batubara. Untuk anggotanya sendiri ada Muhammad Ilham Nur Reza Subagja dengan NIM 07300 dan dengan saya sendiri Rasal Alexander dengan NIM 07300 Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Nur Reza Subagja dengan NIM 07300 Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai metode tambang terbuka batubara. Yang pertama terdapat ada metode tambang open pit, kemudian yang kedua ada metode tambang area mining atau bisa disebut juga strip mining. Yang ketiga ada metode tambang contour mining, dan keempat ada metode tambang one time top removal. Kemudian yang terakhir ada metode tambang high grade mining. Next, selanjutnya ada metode open pit. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu. Di sini terdapat kemiringan endapan besar sampai curam, kemudian ada endapan batu bara besar bila tanah penutupnya juga cukup tebal. Nah, di sini pun ada lapisan miring, di mana lapisan tunggal atau single seam atau banyak lapisan, atau juga bisa disebut dengan multi seam. Kemudian ada tanah penutup, bisa ditimbun atau di kedua sisi. Kemudian juga di sini ada lapisan tebalnya, di mana dimulai dengan mengupas tanah penutup, kemudian ada penimbunan yang dilakukan di area bekas penambangan atau disposal. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai area mining atau strike mining. Yang pertama ada endapan batu bara dekat dengan permukaan, kemudian ada endapan batu bara datar hingga agak landai, kemudian juga ada bisa untuk lapisan tunggal atau maupun banyak lapisan. Kemudian ada kedalaman penggalian 45-50 meter. Kemudian ada lebar kupasan 60-70 meter. Kemudian yang terakhir ada overburden penambangan yang dibuang pada area bekas penambangan sebelumnya atau backfilling. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai metode tambang kontur. Yang pertama ada endapan batu bara tersingkap di lereng pegunungan atau bukit. Yang kedua ada pengupasan tanah penutup mengikuti kontur. Yang ketiga alat yang mudah dipindahkan. Dan yang terakhir ada umur tambang yang biasanya pendek. Pada slide kali ini saya akan menjelaskan mengenai mountain top mining. Dapat kita lihat pada slide kali ini, mountain top mining mempunyai 2 poin, yaitu yang pertama tanah penutup dikupas seluruhnya, dan yang kedua perolehan batubara 100% jumlahnya. Mountain top mining juga dikenal sebagai penambangan puncak gunung, yang adalah bentuk penambangan permukaan di atas atau di puncak pegunungan atau puncak gunung. Lapisan batubara diekstraksi dari gunung dengan menghilangkan tanah atau lapisan penutup di atas lapisan. Proses ini dianggap lebih aman dan dibandingkan dengan penambangan bawah tanah dikarenakan lapisan batu bara diakses dari atas dan bukan dari bawah tanah. Untuk slide berikutnya saya akan membahas mengenai high wall mining. Untuk high wall mining sendiri dia mempunyai 7 poin penting, yang diantaranya ada yang pertama digunakan setelah cadangan porsi open pit ditambang dan kadang juga sebagai pendahuluan tambang underground. Yang kedua, efisiensi sistem high wall mining akan memberi arti penting dalam memperpanjang masa produksi tambang batubara open pit. Yang ketiga, di mana tambang open cut biasa susah atau tidak mungkin dalam skala kecil dikarenakan stripping ratio yang tidak ekonomis, dan juga sistem high wall mining dapat diterapkan. Untuk poin keempat, setelah membuat bench kecil, penambangan dimulai dari singkapan dengan kerusakan kecil pada lingkungan. Poin kelima, biaya reklamasi permukaan setelah penambangan high wall terminimalkan karena hanya membutuhkan bench kecil untuk mendapatkan jalan masuk ke lapisan batu bara. Yang keenam, sistem high wall mining sangat bersifat mobile dan dapat dipindahkan dari bench satu ke bench yang lain dalam beberapa jam saja.
atau dari tambang satu ke tambang yang lain dalam 1 atau 2 hari. Poin terakhir, jenis auger CHM atau Continuous High Wall Mining. Untuk penggalian batubara itu sendiri ada 2 poin, yaitu lapisan batubara datar dan juga lapisan batubara tegak. Untuk pengangkutan batubara itu sendiri mempunyai 3 poin penting. Yang pertama, dalam jenisnya itu ada bergerak atau mobile, yang misalnya truk yang bersifat tetap atau fix, misalnya belt conveyor. Poin kedua, jenis-jenis dump truck. Yang pertama, rigid truck, articulate yang biasa digunakan pada radius kecil, dan juga ada semi dump trailer, dan train truck. Poin ketiga, ada faktor pemilihan dalam daya dukung tanah, tanjakan dan turunan, dan juga ada radius belokan atau tikungan. Untuk pengangkutan atau lanjutan memiliki 7 poin tertentu atau 7 poin yang penting. Yang pertama ada dump truck yang memerlukan sarana jalan, yang kedua geometrik, yang ketiga lebar jalan yang dapat dilihat dalam gambar penampang jalan, yang keempat tikungan atau curve yang bisa dibilang juga kemiringan, super elevasi dan pelebaran yaitu atau bisa dibilang widening. Yang keenam pandangan tikungan buta atau horizontal blind curve dan juga tanjakan buta atau vertical blind curve. Poin terakhir ada struktur atau subgrade, subbase, base course atau surfacing. Untuk reklamasinya sendiri ada 5 poin. Poin pertama, peralatan lahan atau recontouring pada lokasi yang akan direklamasi. Poin kedua, penyebaran tanah pucuk atau topsoil. Poin ketiga, pengaturan aliran air untuk mencegah erosi. Poin keempat, penanaman tumbuhan penutup atau land cover crop, dan juga poin terakhir, penanaman tumbuhan besar. Sekian pemaparan dari hasil diskusi kami berdua. Jika ada salah penyebutan kata, kami berdua meminta maaf. Sekian dan terima kasih.